Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan, selamat datang di Suara Pangan Nusantara. Saya Amalia Nur Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 245009111032. Pada kali ini kami akan membahas isu penting banget yang dimana penduduk bertambah, lahan menyusut, bisakah Indonesia bertahan pangan? Tonton sampai habis. Baik, sudah bersama saya nih 4 narasumber yang luar biasa. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari sebelah kanan. Boleh Mbak Lia. Oke, pertama-tama ya, perkenalkan nama saya Aim Muhammad Bate Subhan dengan ujung NPM 132. Halo semuanya, mungkin perkenalkan nama saya Riki Hadani dengan ujung nomor NPM 038. Perkenalkan saya Intan Dea dengan ujung nomor pokok mahasiswa 042. Perkenalkan, saya Dina Samratulpu Alda dengan ujung NPM 052. Baik, kita mulai pembahasannya dari datanya terlebih dahulu ya, yang dimana bisa kita lihat bahwa berdasarkan statistik penduduk dan juga kemiskinan pertanian pada tahun 2024, jumlah penduduk itu ada 277 juta penduduk. Dan dimana jika diproyeksikan pada tahun 2050 itu jumlah penduduknya ada 318 juta penduduk, yang dimana ini mungkin menjadi suatu tantangannya menurut saya, yang dimana pertumbuhan penduduk itu memang bagus ya untuk menambah tenaga kerja, tetapi juga menjadi suatu tantangan gitu untuk bagi ketahanan pangan. Mungkin gimana nih pendapat dari Saudara Riki terhadap isu ini? Baik, mungkin saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Mbak Lia yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pandangan mungkin ya terkait masalah ini. Jadi kalau menurut pandangan saya ini memang sangat serius Mbak Lia, apalagi kita akan menghadapi apa itu yang namanya double pressure. Jadi double pressure itu dimana kondisi penduduk Indonesia itu bertumbuh sangat cepat, tetapi lahannya yang akan terus menyusut. Sebagai contoh misalnya Indonesia pada tahun 2019 dan juga 2021 itu pernah memiliki luas lahan sekitar 3,97 juta hektar pada tahun 2019 dan juga sedikit menurun gitu pada tahun 2021 yaitu menyentuh angka 3,84 juta hektar. Jadi kalau melihat situasi tersebut ya yang mana bisa terus berlanjut itu, kalau menurut saya ini akan berdampak kepada penurunan kualitas pangan. Dan yang lebih bahayanya lagi juga akan menurunkan kualitas daripada gizinya yang bisa menyebabkan anak-anak di Indonesia itu mengalami stunting dan juga menurunkan kualitas sumber daya di Indonesia. Mungkin juga ada yang bertanya gitu, bagaimana sih solusinya? Nah, kalau menurut saya pribadi, jadi Indonesia itu harus naik kelas dari segi produktivitasnya dan juga diversifikasinya. Karena kan diversifikasi itu bukan hanya saja soal Indonesia itu harus menambah lahan gitu ya, tapi bagaimana sih caranya kita itu bisa memaksimalkan lahan yang ada supaya lebih produktif dan juga lebih maksimal. Mungkin sekian kalau menurut saya Mbak Lia. Baik, benar juga ya, yang dimana berarti kuncinya bukan cuma menambah lahan gitu ya. Betul. Tetapi memanfaatkan yang ada dengan lebih efisien seperti Betul itu. sekali. Baik, jika dilihat dari sisi pemerintah nih, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah gitu terhadap isu ini? Gimana? Baik, Mbak. dilihat dari data Kementerian Pertanian, saat ini ada sekitar 60% penduduk miskin di Indonesia yang masih bekerja pada sektor pertanian, yang dimana ketika hasil pangan berkurang, maka mereka lah yang paling berdampak pada permasalahan tersebut. Nah, di samping itu, pada saat ini pemerintah kini berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama itu ada ketahanan lahan pangan secara berkelanjutan, yang dimana bertujuan agar sawah bisa tetap produktif dan tidak adanya alih fungsi lahan. Yang kedua itu ada peningkatan produktivitas bisa melalui mekanisme, kemudian pupuk yang tepat guna, serta benih yang unggul. Nah, yang ketiga itu ada diversifikasi pangan lokal, seperti bisa melalui mengembangkan pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, kemudian sagu, dan juga gandum. Nah, di samping itu, pemerintah kini harus lebih memperkuat pada pembiayaan
pada pembiayaan pertanian bisa melalui program KUR ataupun kredit ketahanan pangan yang dimana bertujuan agar petani bisa tetap bertahan serta tanpa perlu memikirkan biaya yang naik. Baik, jadi program itu penting banget ya. Dimana apalagi kalau bisa sampai ke petani kecil gitu ya, yang dimana kadang yang di bawah ini justru belum terjangkau bantuannya. Baik, gimana nih pendapat dari saudara Ayi gitu terhadap isu ini? Nah, jadi begini ya Mbak Lia. Kalau kita melihat ya ke belakang, seperti program KUT ya, kredit usaha tani, dan KKP ya, kredit ketahanan pangan, dulu pernah nih menjadi salah satu kebanggaan nih buat para petani lah. Nah, tetapi sayangnya nih gagal nih karena kurangnya pengawasan dan tidak tepat sasaran gitu kepada para petani gitu. Nah, ketahanan pangan tidak semuanya harus mencukupi tentang uang saja gitu, tetapi harus ada pengawasan lah, edukasi, dan pemerintahan lokal yang kuat juga gitu. Dan juga program yang kuat juga, program yang bagus juga tidak akan cukup nih Mbak Lia. Harus ada implementasinya yang konsisten dan juga harus berpihak nih kepada para petani kecil. Gitu sih. Baik, jadi intinya memang bukan soal uang saja ya, tetapi bagaimana kebijakan itu benar-benar sampai dan dipantau ke lapangannya. Betul Seperti itu. sekali Mbak Lia. Baik, sekarang kita lanjut nih ke petani muda kita dari Jawa Barat, saudara Intan, gimana terhadap kondisi di lapangan saat ini? Yang paling terasa paling itu sih Mbak, kayak harga produk naik terus tapi harga jual yang gak stabil. Terus lahannya yang semakin sempit karena banyak dijual buat bangunan. Tapi saya yakin kok pertanian bisa menjanjikan kalau kita terus berinovasi seperti penggunaan alat drone spraying dan smart irrigation itu bisa menaikkan hasil 20-30%. Dan harapan saya kepada pemerintah dapat membantu lah dari segi alat, pelatihan maupun pasar. Dan yang paling penting, anak muda jangan takut untuk turun ke sawah karena pertanian keren kok. Baik, jadi anak muda itu memang harus terlibat gitu ya, berkontribusi. Kalau bukan generasi kita yang menjaga pangan, siapa lagi? Gitu. Mungkin itu ya pemaparan dari 4 narasumber kita yang luar biasa, dan bisa dirangkum bahwa yang pertama, penduduk bertambah cepat, lahan menyusut, lalu pemerintah sudah bergerak tetapi perlu dukungan dan juga pengawasan, dan juga untuk para petani harus terus berinovasi dan juga belajar. Saya percaya bahwa ketahanan pangan itu bukan cuma urusan pemerintah ataupun petani, tapi tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa. Terima kasih untuk keempat narasumber kita yang luar biasa, dan juga terima kasih juga kepada pendengar setia Suara Pangan Nusantara yang telah mendengarkan sampai akhir. Ingat bahwa pangan bukan sekedar kebutuhan, tapi masa depan bangsa.